Assalamualaikum. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya ya. Oke, jadi untuk di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara membuat bunga dari mentimun itu hasil kelopaknya bisa lancip-lancip teman-teman ya. Yaitu dengan menggunakan alat pisau skop yang model W ya, yang berbentuk W. Karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman untuk membuat kelopak menggunakan pisau W kok bisa lancip itu bagaimana sih? Jadi ada beberapa teman-teman yang mungkin belum tahu atau belum paham gimana cara membuatnya. Dan alat yang kita butuhkan yaitu pisau skop yang berbentuk W ya. Jadi kita menggunakan pisau skop yang berbentuk W. Untuk langkah awalnya supaya hasil kelopaknya itu bisa lancip, jadi untuk pengambilan pisaunya itu harus dari bagian ujung ya, dari ujung bagian kiri. Diperhatikan ini ya teman-teman, jadi pengambilannya harus dari bagian ujung pisau sebelah kiri. Lalu kita dorong pelan-pelan, nah semakin ke atas, semakin pisaunya kita kembalikan lagi posisinya menjadi lurus. Dari ujung dulu sebelah kiri, dorong saja pelan-pelan dan semakin ke atas nanti posisi pisaunya semakin kembali lurus lagi. Oke teman-teman, kita ulangi lagi ya. Jadi pengambilannya harus dari bagian ujung pisau sebelah kiri. Ini posisi pisaunya agak dimiringkan ya. Jadi posisi pisaunya agak dimiringkan. Nah nanti setelah posisi pisaunya kita dorong semakin ke atas, itu posisi pisaunya kembali ke posisi lurus lagi. Jadi pengambilannya harus posisinya miring dulu, dorong pelan-pelan semakin ke atas, nanti posisi pisaunya semakin kembali lurus. Nah, seperti itu, lakukan terus sampai semua kelopaknya selesai dibuat. Nah, setelah semua kelopaknya kita buat seperti ini, lalu bagian kulitnya yang sudah tidak terpakai ya, ini harus kita buang terlebih dahulu teman-teman. Bisa menggunakan pisau yang lancip ya, seperti ini. Kalau ini yang jenis carving knife. Nah, bagian kulit ini harus kita buang terlebih dahulu. Ini posisi pisaunya harus datar ya, harus datar, jangan menjorok ke dalam. Nanti kalau posisi pisaunya terlalu menjorok ke dalam, bagian kulit ini akan sulit kita lepaskan. Jadi sulit sekali untuk lepasnya. Nah, kalau posisinya datar itu bisa lepasnya gampang seperti ini teman-teman. Dan ini harus rata ya, halus membentuk bulatan seperti ini. Kalau misalkan kurang rapi, teman-teman harus rapikan lagi. Nah, lalu kita buat kelopak lagi ya teman-teman dengan cara yang sama, yaitu kita menggunakan bagian pisau ujung sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, ini posisi pisaunya agak menjorok ke dalam ya setelah ke atas. Jadi semakin ke atas nanti posisi pisaunya semakin menjorok ke dalam. Supaya apa? Supaya nanti bagian bijinya itu bisa lepas dengan mudah teman-teman ya. Terus kita buat kelopaknya, kita lakukan dengan cara yang sama sampai semua kelopaknya terbentuk. Setelah semua kelopak kita buat dan hasilnya seperti ini, itu bagian bijinya bisa lepas dengan mudah seperti ini teman-teman. Lalu untuk bagian tengahnya kita bisa isi menggunakan wortel. Ini wortelnya kita potong dulu ya. Kira-kira untuk ketebalannya 1,5 sentian teman-teman ya. Ini kita sesuaikan dulu untuk diameternya. Kita ukur dulu seberapa besar diameternya. Lalu ini kita bisa kupas terlebih dahulu ya bagian kulitnya.
Ini sampai membentuk lingkaran ya teman-teman ya. Nah, harus benar-benar membentuk lingkaran seperti ini teman-teman ya. Ini kita sesuaikan dulu, masih kita sesuaikan seberapa besar diameternya, harus kita sesuaikan terlebih dahulu. Dan setelah membentuk lingkaran seperti ini untuk bagian sudutnya harus kita rapikan juga ya. Ini bagian sudut harus kita rapikan juga. Ini sudut yang bagian atas harus kita rapikan. Setelah itu kita berikan motif garis-garis terlebih dahulu ini teman-teman. Dan setelah kita beri garis seperti ini, lalu kita silangkan ya. Lalu kita silangkan ini garis-garisnya. Kita silangkan seperti ini teman-teman dengan cara yang sama ya. Cuma ini posisinya menyilang. Terus kita lakukan seperti ini. Ini untuk jaraknya juga usahakan harus sama ya. Untuk jaraknya, tiap-tiap jaraknya usahakan harus sama. Usahakan untuk tiap jarak-jaraknya antara garis ini harus sama semua biar simetris teman-teman ya. Jadi biar terlihat rapi juga. Nah seperti ini. Lalu kita bisa pasangkan di bagian tengah seperti ini. Nah dan ini bisa kita rendam terlebih dahulu dengan air ya teman-teman. Boleh dengan air biasa, boleh dengan air es supaya garnish ini lebih segar ya. Karena dalam proses pembuatan garnish kita membutuhkan beberapa waktu ya. Mungkin untuk kelopaknya juga sedikit agak layu karena terkena suhu ruang. Jadi setelah kita rendam lagi itu hasilnya bisa kembali segar ya kelopaknya teman-teman ya. Bisa kembali keras juga seperti ini. Lalu kita bisa tekuk-tekuk seperti ini terlebih dahulu biar hasilnya bisa lebih terlihat cantik teman-teman. Oke, dan hasilnya seperti ini ya kelopaknya. Hasilnya bisa lancip-lancip seperti ini, terlihat lebih cantik ya. Oke, semoga ini bermanfaat untuk semua teman-teman yang sedang belajar membuat garnish ya. Oke, see you the next video. Wassalamualaikum, bye bye.